Saya merasa hari ini masukan-masukannya sangat berharga, Ibu Ketua, dan kami sangat mengapresiasi atensi dan juga keseriusan dari teman-teman perguruan tinggi, para rektor yang sudah memaparkan pemikiran-pemikiran dan juga masukan-masukannya. Seperti kita ketahui, guru dan tenaga kependidikan adalah dua hal yang mungkin memang sangat berbeda atau tidak bisa betul-betul disamakan kebijakannya, walaupun kedua-duanya memiliki kontribusi dan peran yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Namun karena tupoksinya berbeda, kami juga berharap ke depan kita sama-sama memikirkan dan kompetensi yang harus dimiliki untuk masing-masing juga mungkin perlu kita rumuskan dengan lebih baik, karena kita juga ingin tata kelola di sekolah dan administrasi semua pun transparan dan juga dengan adanya mungkin kewenangan yang lebih besar, ya tentu saja tenaga kependidikan di sekolah-sekolah ini menjadi sangat penting. Nah, jadi mungkin nanti Bu Ketua saya juga mendukung apabila ada pembahasan yang lebih spesifik terkait dengan tenaga kependidikan ini. Kemudian terkait dengan P3K, gitu ya, kami sebenarnya juga ingin meminta pandangan gitu ya untuk mereka yang belum lulus di tahun pertama, memang bisa dapat kesempatan untuk tes sebanyak 3 kali. Namun bisa jadi hal ini tetap tidak adil gitu ya, seleksi ini, karena guru-guru yang sudah lama dipersaingkan dengan mereka-mereka yang baru lulus PPG yang masih fresh dan memiliki mungkin ilmu-ilmu yang dan termasuk kemampuan teknologi yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan juga, dan saya ingin meminta pandangan Bapak Ibu sekalian, apakah bagaimana kekhawatiran kita itu bisa kita atasi gitu ya, apabila mungkin salah satu saran, jika mereka yang sudah lama mengabdi, apakah sebaiknya memang diangkat langsung menjadi P3K, dan kemudian juga jika ya tadi sudah disebutkan ya, memang penting adanya pendampingan atau evaluasi lanjutan, apabila mereka yang mumpuni bisa juga diangkat PNS. Tadi disebutkan tidak boleh ada moratorium untuk PNS karena memang kebutuhan menjadi guru itu tetap ada dan banyak guru-guru yang pensiun. Nah, kemudian bagi mereka yang tadi sudah mengabdi 10 tahun Bapak Ibu dan namun ternyata tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah mungkin mereka bisa kita angkat saja sebagai tenaga kependidikan, bukan guru, gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun, dengan harapan ya mungkin bukan merendahkan pentingnya tenaga kependidikan, tetapi mungkin tugas tenaga kependidikan tidak serumit seorang guru, dan bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan yang intensif. Jadi jika mereka yang tenaga honorer tidak bisa lulus, juga harus diangkat, gitu, tetapi diangkat sebagai tenaga kependidikan, bukan guru. Nah, kemudian juga tentu saja sangat ingin meminta, tadi juga sudah disampaikan, namun kami ingin ketegasan soal revisi batas usia di dalam undang-undang ASN itu. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil satu kebijakan betul-betul adil bagi para guru honorer. Teman-teman dari Komisi 10 semua sudah menyampaikan gitu, kita ingin masalah ini ya Bu Agustina, Ibu yang akan menjadi pionir untuk menuntaskannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dan apresiasi yang tinggi atas kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPR RI Komisi 10, khususnya panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Yang saya hormati para rektor yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas berbagai masukan yang sudah disampaikan pada kami Komisi 10, khususnya panja, yang nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdi akan menjadi bahan pembahasan kami, dan juga seperti yang disampaikan
oleh Ketua Poksi kami Ibu Hetifah, ini juga akan menjadi bahan pembahasan. Ada dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara soal peningkatan kualitas guru ke depan, kualitas pendidikan kita memang sangat berkait erat dengan kualitas guru. Maka saran saya nanti di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pola rekrutmen guru ini memang harus menjadi perhatian tersendiri. Dan ini barangkali juga stakeholders yang lain, terutama para rektor yang hadir pada kesempatan ini juga nanti bisa dilibatkan, dimintai pendapat bagaimana pola pendidikan guru kita ke depan. Nah, kalau saya melihatnya ini memang harus dimulai dari pola rekrutmen calon mahasiswa yang akan masuk ke LPTK itu. Jadi kalau sekarang ini jujur aja, lebih-lebih masa lalu, pilihan untuk menjadi guru itu adalah pilihan terakhir. Jadi udah tidak masuk ke perguruan tinggi yang ke fakultas atau prodi-prodi yang lain, akhirnya masuk ke FKIP atau masuk ke IKIP. Nah, sekarang universitas negeri yang ada di berbagai provinsi. Nah, tapi ke depan pilihan menjadi guru itu harus menjadi prioritas utama. Nah, karena itu calon-calon mahasiswanya juga harus direkrut mereka yang memang cerdas, punya prestasi akademik yang bagus, ya, bukan yang sudah residu. Ya. Jadi ini harus kita ubah pola ini nanti mungkin dalam sistem pendidikan nasional kita, terutama kalau kita sepakat undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional ini dibuat dalam pola Unibas Law itu. Jadi semua diintegrasikan dalam satu undang-undang, undang-undang tentang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, dan seterusnya, ya, tentang standar pendidikan juga harus dimasukkan dalam satu undang-undang. Kemudian yang kedua, terkait dengan P3K, guru-guru honorer yang akan menjadi ASN, tadi sudah juga banyak disampaikan oleh teman-teman. Jadi memang Komisi 10 Panja ini tetap terus berjuang untuk agar pemerintah itu memberikan prioritas atau mungkin insentif atau kebijakan-kebijakan yang lain, terutama bagi mereka yang betul-betul mengabdi di daerah daerah 3T, dan mereka yang sudah berusia 35 tahun ke atas yang tidak mungkin lagi mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Ini harus kita perjuangkan terus, walaupun memang menurut pemerintah itu melanggar undang-undang, ya, melanggar aturan. Ya, kalau perlu aturannya yang kita ubah. Karena baik, Pak Sidot. Ya. Itu saja. Terima kasih pimpinan, ya, dan mudah-mudahan rapat kita hari ini juga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.